Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriono, semester pertama, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Saya akan menjelaskan presentasi saya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Politik Nasional dan Strategi Nasional yang diampu oleh dosen Tommy SPDI MHum, nomor induk dosen nasional 2105058105. Pengertian politik nasional dan strategi nasional. Pengertian politik. Secara etimologi, politik berasal dari kata Yunani, yaitu kata polis, yang berarti kota atau negara kota, dan juga berkembang menjadi kata polites yang berarti warga negara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, serta politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Sedangkan pengertian strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategia yang bisa diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian sebuah tujuan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional. Politik nasional bisa diartikan sebagai kebijakan umum untuk mencapai suatu tujuan dan cita-cita dalam tujuan nasional. Hakikat politik dan strategi nasional. Hakikat politik nasional adalah kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Kebijaksanaan nasional merupakan manifestasi dari upaya pencapaian tujuan nasional melalui rumusan pokok kegiatan mencapai tujuan. Politik nasional menggariskan usaha-usaha untuk mencapai tujuan nasional yang dalam perumusannya dibagi ke dalam tahap-tahap utama, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Polstranas dan arah pembangunan nasional. Polstranas atau politik dan strategi nasional membahas tentang pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan berdaulat sehingga lebih mudah dan terarah dalam mencapai tujuan nasional yang telah direncanakan. Polstranas juga merupakan asas haluan usaha dan kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, serta penggunaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, Polstranas memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan nasional karena dapat menentukan prioritas dan pemerataan pembangunan yang damai, aman, adil, dan demokrasi. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pengamalan sila pertama yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etika yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pengamalan sila kedua yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila yang keempat, yang antara lain mencakup upaya makin bertumbuhnya dan berkembangnya sistem politik demokrasi Pancasila yang semakin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara,
serta menggairahkan rakyat dalam proses politik. Dan yang terakhir, pengamalan sila yang kelima, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Aspek-aspek utama dalam pembangunan nasional. Politik dalam negeri diarahkan kepada mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia. Politik luar negeri bersifat bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme, mengabdi kepada masyarakat dan kepentingan nasional, dan amanat penderitaan rakyat, serta diarahkan kepada pembentukan solidaritas antar bangsa. Selanjutnya bisa Anda baca sendiri. Implementasi Polstranas. Yang pertama, di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum nasional. Dan yang kedua adalah di bidang ekonomi. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan. Implementasi Polstranas. Yang pertama, di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum nasional. Dan yang kedua adalah di bidang ekonomi. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan yang sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, serta pembangunan dan wawasan lingkungan. Yang selanjutnya adalah di bidang politik, yang meliputi bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada Kebhinneka Tunggal Ikaan, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dan untuk bagian luar negerinya, silakan Anda baca sendiri. Dan yang terakhir, bidang sosial budaya, yang meliputi pertama, kesehatan dan kesejahteraan sosial, meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung, memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitas. Dan yang kedua, kebudayaan, kesenian, dan pariwisata, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia, serta mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.